Tumben. Kok Hasan nggak kelihatan ya? Biasanya datang kemari. Halo? 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 Iya, iya, San. Hah? Kamu nganterin aku beli buku? Yaudah, aku tunggu ya, San. Waalaikumsalam. Hasan nelfon kamu. Iya, Syifa. Emang kenapa? Kenapa Hasan nggak telepon aku ya? Malah Marwa yang ditelepon. Ih, sebel. Syifa, kalau misalnya cowok perhatian sama kita, itu artinya dia suka ya sama kita. Akhirnya. Akhirnya kenapa, Marwah? Aku tuh pingin banget nikah di usia 20 tahun. Nah, tahun ini kan aku 20 tahun, Syifa. Berarti tahun ini aku harus nikah. Emang pengen nikah sama siapa? Ya sama Hasan lah. Dia kan usianya lebih tua di atas aku, Syifa. Iya, tapi kan Hasan belum kerja. Itulah cinta. Kita harus mencintai apa adanya. Nanti kamu jadi saksinya ya. Dan satu lagi, kalau Hasan udah nyampe ke sini, kamu bilang ke aku ya. Aku ke dalam dulu. Oke. Permisi, Mbak. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Udah nyanyinya? Udah, Mbak. Cuman segitu apalnya, Mbak? Kalau nyanyi, lihat dulu ya suasana hati orang. Nih. Ya, makasih ya, Mbak. Cantik-cantik ujalan. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang Mas sama kamu. Aku sayang kamu, Syifa. Aku sayang kamu juga, Kak Hasan. Mas, aku hamil, Mas. Hah? Astagfirullahaladzim. Aduh. Sampai kapan gua ngejar-ngejar Syifa? Jodoh kan udah digarisin sama Allah. Betul itu Bang Hasan. Dikit lagi 2012. Kiamat ya, Be? Hehe, 3 bulan lagi Bang Hasan. Tapi Bang Hasan kata Mbak Tebe, sebelum kiamat datang, kita harus berubah kelakuan kita Bang Hasan. Hah? Emang Bang Hasan kelakuannya kayak gimana, Be? Katanya muslim, tapi kok pikirannya pacaran terus. Hehe, assalamualaikum. Hehe. Waalaikumsalam. Be! Tebe! Ya Allah! Jangan cabut nyawa Mak Komar, ya Allah! Komar belum ngebahagiain Mak Komar, ya Allah! Komar belum naikin haji Mak Komar, ya Allah! Tebe juga ya Allah. Tebe pengen ngebahagiain Mak Tebe ya Allah. Tapi Tebe nggak mau kayak Bang Komar ya Allah. Ngelawan dulu, baru tobat ya Allah. Be, lo gimana sih? Yang benar dong. Terus doanya begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Be, semua itu perjalanan hidup. Kita jalani saja. Yang penting kita mau tanggung jawab dengan apa yang kita jalani. Waduh, baju Anda cakep. Iya Bang Usman, aneh mau tobat, aneh mau husuk tobatnya, biar diterima sama Allah. Ajib. Makanya aneh pakai baju begini. Komar mau tanggalkan baju keduniawian, Komar mau tanggalkan baju kejahiliahan. Komar mau mengenakan hanya selembar kain putih, layaknya orang mati yang cuma mengenakan selembar kain kafan. Subhanallah, Bang Komar. Niatannya ajib. Tapi Bang Komar, kalau misalnya Bang Komar khusyuk dengan pakaian seperti ini, apakah Bang Komar jadi kehilangan khusyuk ketika tidak berpakaian seperti ini? Tidak mesti seperti ini dandanannya Bang Komar. Bisa saja menggunakan baju biasa, karena yang penting pertaubatan itu dimulai dari hati. Kecuali kalau Bang Komar
hari ini itu hendak berumroh atau berhaji, artinya sedang berihram. Semua orang punya peluang untuk bertaubat dan pintu taubat masih terbuka. Dan Allah mau memberikan pengampunan kepada siapapun selama nyawanya belum sampai lak-lakan, Be. Neng Siva. Mau jemput Marwa ya? Hah? Ntar, panggilin. Siva, jangan. Orang nggak jadi jalan sama Marwanya. Kamu tahu nggak, Siva? Ternyata aku ini udah terlena banget ya sama kesenangan duniawi. Buat apa aku pusing-pusing ngejar cewek? Padahal jodoh itu kan udah digariskan. Ya kan? Betul. Tapi kok kamu berubah drastis gini? Kiamat sudah mengintip, Siva. Jadi harus saya, Anda, dan kita semua harus rajin beribadah, rajin berzikir. Kamu tahu nggak tanda-tanda kiamat? Ada 3. Apaan tuh? Yang pertama, seorang anak udah durhaka sama orang tuanya. Yang kedua, cewek itu udah berani, nggak malu, nunjukin auratnya. Dan yang ketiga, yang paling penting, kamu tahu apa sih, Pak? Apa? Seorang wanita udah berani menolak cinta laki-laki yang mencintainya. Maksudnya apaan tuh? Kalau yang ketiga, itu bercanda, ngarang-ngarang. Neng Siva, kalau Allah udah cinta, itu mudah memberikan hidayah. Ajib! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasan kenapa ya? Kayak Bang Usman aja. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Tubu ila Allahi taubatan nasuha." Bertaubat kepada Allah bukan dengan cara hari ini kita menyesal, lalu kemudian lusa, besok hari atau di kemudian hari yang lain kita melakukan dosa yang sama. Hari ini mungkin Bang Komar merasa tidak tega melihat emaknya Komar. Emak yang terbaring lemas, emak yang terbaring tak berdaya karena sedang sakit, baru kemudian tidak tega dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari kemarin kemana Bang Komar? Ya, better late than never. Masih lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi ingat, hari ini menyesal, jangan sampai besok di kemudian hari menyakiti emak lagi. Ibu kita sudah habis-habisan buat kita. Siang, malam, pagi, sore, ketika kita masih di dalam perutnya, ibu kita tidak pernah nyaman. Tidur tidak nyaman, makan tidak nyaman, segalanya tidak nyaman. Lalu kita hari ini setelah tumbuh dewasa, mana anak yang soleh itu? Atau jangan-jangan cuma sekedar mimpi, cuma sekedar harapan saja? Tidak, kita sebagai seorang muslim harus membuktikan. Ingat, untuk menjadi seorang muslim, kita harus punya identitas. Dan identitas yang dimaksud dimulai dari hal yang terdekat, yaitu orang tua kita.